Cerita selanjutnya yang bakal gue bawain adalah tentang bakso sempak. Jadi cerita ini gue dapat dari salah seorang kerabat gue. Waktu itu posisi gue masih di pesantren, dan ketika gue pulang gue ditawari, "Dit, ayo jajan bakso di daerah Sleman," tepatnya di area Sleman. Nah, di area Sleman itu jadi dulu ada bakso. Ini kisaran tahun 2011 kalau nggak salah. Tahun 2011 atau 2010 gitu kejadiannya. Di situ ada satu bakso yang awalnya itu sangat gak ramai. Jadi bakso itu bisa dibilang tepat pinggir jalan, strategis tapi sepi-sepi aja. Nah, suatu ketika ada satu titik balik di mana tiba-tiba bakso dan mie ayam itu ramai sekali. Nah, di situ kan bahkan sampai diliput berita bakso itu sangat ramai. Nah, ketika di situ salah satu saudara gue ini juga pernah ke situ dan pernah makan di situ, dan dia berkesaksian ini baksonya dan mie ayamnya enak. Akhirnya dia mengajak sana keluarga, dan beruntungnya waktu itu gue nggak jadi makan karena waktu itu gue keburu harus balik ke pesantren, jadi gue nggak jadi makan, nggak jadi ikutan makan. Disitulah yang jelas. Oke, selang berapa lama tiba-tiba gemparlah seisi Jogja ya waktu itu ya, kalau nggak salah banyak dimuat di berita juga kok, di berita media cetak waktu itu ya, karena internet belum boom seperti sekarang gitu. Nah, di situ ternyata terbongkar sebuah konspirasi. Dan ini kalau kalian mengira ini pesugihan, kalian salah besar. Ini bukan pesugihan, tapi gue juga nggak tahu sih, mungkin bagi yang pelaku itu mungkin pesugihan ya, mungkin. Tapi kalau dari segi kronologinya sih gue rasa ini bukan pesugihan, tapi mungkin sebuah penemuan resep rahasia, mungkin ya, mungkin. Jadi ceritanya begini. Waktu itu tiba-tiba baksonya kan ramai. Nah, setelah ramai sekian waktu, jadi bakso itu kan di gerobak itu kan ada tempat penyimpanan kuah gitu yang besar gitu. Apa ya? Bahasa Jawanya dandang gitu. Dandang atau mungkin panci besar gitu ada. Ya kayak digambarin lah yang jelas yang di bakso-bakso itu. Nah, itu ada karyawannya kan awalnya sedikit terus banyak. Nah, ada karyawan ini suatu ketika menguras kuali, bilangnya kuali lah ya, atau tempat kuah itu dikuras. Nah, ketika dia menguras kan itu besar kan, menguras. Wah, dia menemukan ada serpihan kain. Apa ini? Ketika diublek-ublek lagi, buan semakin kaldunya semakin berasa kan, semakin coklat gitu, kayak kaldu super kental gitu. Wah, diambil, wah, apa ini? Ternyata karyawan baru itu menemukan sebuah sempak atau celana dalam kuah-kuah bakso tersebut. Akhirnya gemparlah seantero orang-orang yang makan, karena posisinya itu memang katanya sih waktu mau tutupan tapi ada beberapa yang belum pulang dulu. Jadi karyawan yang ramai, yang lihat ada sedikit itu ramai langsung wah, menyebarlah from the mood to the mood, dari mulut ke mulut langsung viral lah, dan akhirnya digerebeklah warung itu. Dan setelah diselidiki ternyata ceritanya seperti ini. Jadi yang punya warung itu punya seorang anak laki-laki yang dia itu ya mohon maaf ada gangguan mental. Nah, suatu ketika anaknya itu memang ditaruh di rumah sakit jiwa atau di ya tempat rehabilitasi seperti itu. Nah, tiba-tiba anaknya ini dinyatakan sembuh dan bisa kembali pulang. Nah, setelah anaknya pulang, warungnya langsung laris. Di situ mungkin si bapak yang punya bakso ini merasa, wah, anak saya sudah sehat ini, bahkan bisa mengembangkan bisnis gitu kali ya, mungkin bayangannya gitu ya. Dan ternyata memang bisnisnya berkembang dengan sangat pesat. Tapi tiba-tiba langsung anjlok dan viral di mana-mana waktu itu. Dan ternyata si anaknya ini tuh sudah berapa bulan di situ, dan baksonya ramai. Emang ternyata dia tuh secara rutin memasukkan celana dalam atau sempak bekas dia pakai ke dalam tungku atau ke dalam tempat kuah bakso itu. Dan itu dilakukannya secara berkala. Dan memang biasanya dia membersihkan, makanya nggak ada yang tahu. Nah, saat itu anaknya sedang pergi dan membersihkan karyawan baru, dan karyawan baru itu menemukanlah bumbu rahasia itu. Parah. Akhirnya singkat cerita, bakso itu tutup, saudara-saudara gitu. Jadi bakso itu tutup dan ceritanya viral menyerbak kemana-mana. Dan gue sendiri sangat bersyukur karena tidak jadi makan bakso sempak.